Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syuaibah Faikatulha, NIM T2018-3044. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi dan komunikasi. Yang pertama, komunikasi. Yang mana komunikasi itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang komunikator dapat menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku-perilaku orang-orang lainnya. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal di sini memiliki struktur terencana yang baik sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan itu terjadi atau berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan harapan. Selanjutnya itu ada komunikasi nonverbal. Yang mana komunikasi nonverbal di sini adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa tubuh, misalnya seperti mengerutkan dahi, menempelkan gambar pria dan wanita di pintu toilet dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa masalah yang biasanya terjadi dalam komunikasi. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan, dan masalah dalam mengartikan sebuah pesan. Selanjutnya, penjelasan negosiasi. Negosiasi di sini dapat diartikan sebagai sebuah transaksi di mana kedua belah pihak itu melakukan komunikasi yang mempunyai hak atas hasil akhir. Tujuan negosiasi yang pertama adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian. Yang kedua adalah untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam melakukan negosiasi terdapat 6 bagian atau 6 tahapan penting yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah persiapan. Yang kedua, kontak pertama. Yang ketiga, konfrontasi. Yang keempat, konsialisasi. Yang kelima, solusi. Dan keenam itu pasca negosiasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulsa Fitri, NIM T2018-3042. Di sini saya akan menjelaskan tentang good team player. Good team player di sini ada 3 prinsip dasar. Yang pertama, konsultasi, yang kedua edifikasi, dan yang ketiga no cross lining. Yang pertama, konsultasi. Konsultasikan selalu perkembangan bisnis kepada sponsor atau leader setiap minggu supaya Anda mendapatkan bimbingan dan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah apa yang telah terjadi sehingga bisnis akan tetap berjalan dan selalu berkembang. Dan yang kedua, edifikasi. Edifikasi di sini yaitu maksudnya membangun atau mempromosikan atau memberi kekuatan. Nah, edifikasi di sini merupakan prinsip dasar dan kunci vital Anda bekerja sebagai pembangun jaringan. Contoh sebelum Anda meminta bantuan presentasi kepada leader, ceritakan terlebih dahulu mengenai kelebihan-kelebihan leader Anda tersebut. Misalnya, Anda boleh bicara pada prospek, teman saya yang akan mengajarkan kita bisnis nanti adalah orang hebat, seperti itu. Hal ini bertujuan agar prospek Anda mau mendengarkan atau respect apa yang telah Anda sampaikan oleh leader Anda, karena pada umumnya 95% orang yang bergabung di bisnis ini pasti ketika sudah paham, dan kemungkinan mereka pasti paham karena mereka mau mendengarkan leader kita yang sudah diedifikasi. Yang selanjutnya yaitu jangan pernah mengedefisikan diri sendiri, karena itu akan terkesan seperti sombong. Semua orang tidak suka kan dengan sifat sombong itu. Jadi kita mintalah partner bisnis untuk mendefikasi kita. Nah, kemudian Anda boleh menceritakan hasil yang Anda peroleh di bisnis itu.
Yang ketiga yaitu no cross lining. No cross lining di sini tidak berbicara tentang bisnis, apalagi kekurangan Anda di bisnis itu kepada orang yang bukan di jaringan Anda. Nah, jika mental Anda sedang down, jangan curhat kepada partner bisnis Anda, tapi selalu konsultasikan ke leader atau konsultan bisnis Anda. Sebaliknya, apabila mental Anda sedang berada di atas, segeralah memberi semangat kepada partner bisnis. Kemudian diskusikan mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan cara mengatasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Puspitasari, NIM T 2018-3053. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau peranan laboratorium pendidikan, di mana secara umum fungsi atau peranan laboratorium pendidikan adalah sebagai tempat percobaan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan praktek, yang dimana di sana tidak bisa dilakukan semuanya di dalam kelas. Oleh karena itu dilakukan di dalam laboratorium. Menurut beberapa pakar, fungsi laboratorium adalah sebagai tempat praktek bagi biologi, di mana di situ yang memerlukan peralatan khusus, dan juga sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, juga termasuk timbulnya masalah di laboratorium, di mana laboratorium dapat melatih keterampilan peserta didik dalam menemukan masalah atau meneliti suatu masalah. Juga melatih peserta didik akan bersifat cermat, jujur, serta berpikir kritis, di mana peserta didik di situ dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.